Kenapa sih Kak harus cek lingkungan? Assalamualaikum, welcome to my channel, Shirley Channel Emok. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi di channel aku di Shirley Channel Emok. Oke guys, di konten kali ini aku sedang berada di Universitas Jember ya. Di sini lagi sepi soalnya lagi pandemi corona. Oke, kali ini aku mau bahas tentang Bang Emok lagi. Gak bosen-bosennya aku mau bahas Bang Emok. Tapi sebelumnya teman-teman bantu aku untuk dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng di atas biar teman-teman gak pernah ketinggalan video dari aku selanjutnya. Oke. Nah, guys, di konten video kali ini gue mau bahas tentang Bang Emok, tapi tuh aku mau bahas di poin pentingnya checklink. You know checklink? You know? Gak ada yang tahu ya. Checklink itu cek lingkungan, oke? Cek lingkungan tuh bukan cek lingkungan sekitar, bukan ya. Tapi checklink di sini tuh kita harus tahu gimana kondisi ekonomi seorang calon nasabah ya, melalui kita itu checklink atau cek lingkungan, kita bertanya ke tetangga sekitar seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengetahui karakteristik seorang nasabah ya, teman-teman juga harus tahu dari lingkungan sekitar. Kalau dalam bank konvensional biasanya ya guys ya, biasanya ini kalau misalkan ada yang salah tolong juga dikoreksi. uh, untuk di bank konvensional cek lingkungan itu biasanya dari rumah nasabah itu ke kiri 3 rumah kita harus nge-cross check, ke kanan 3 rumah kita cross check, ke belakang kita 3 rumah untuk cross check, ke depan kita juga cross check juga, minimal 3 rumah, minimal ya guys, itu minimalnya. Namun di kali ini Bang Emok aku ngasih tips ke teman-teman gimana caranya cek lingkungan yang oke ya. Yang pertama, ketika teman-teman cek lingkungan untuk di Bank Emok ya, teman-teman yang namanya kita di desa pasti di situ kita ada yang namanya warung-warung ya. Biasanya kalau warung-warung itu biasanya itu uh, sampah-sampah yang ada di masyarakat tuh ada di situ, dalam tanda kutip ya guys ya. Yang dimaksud sampah itu biasanya kalau di warung kan tempat gosip para ibu-ibu seperti itu kan guys. Maksudnya ya misalkan ibu si A, oh ternyata dia sering tanggung renteng di kumpulan A. Oh ibu si B ternyata dia orangnya nggak pernah datang, cuma pengen bayar aja. Ibu si C, oh ternyata dia nggak bayar. Oh ibu si D, oh ternyata dia bagus kok di semua kumpulan, misalkan seperti itu. Biasanya kalau di warung teman-teman checklinknya langsung ke warung, nanya ke sekitar di situ, teman-teman akan mendapatkan informasi nasabah yang teman-teman lakukan untuk layak atau tidak untuk mendapatkan modal usaha dari Bank Emok. Oke. Yang kedua, teman-teman cek lingkungan itu dalam satu kumpulan biasanya kan minimal ada 10 atau sampai 25 ya. Tapi umumnya teman-teman kan ya bukan males sih cari nasabah, kadang kan ada yang memang 10 atau paling enggak 15. Nah, ketika teman-teman checklink, usahakan ketika checklink teman-teman enggak nanya dalam satu kumpulan itu ya. Jangan nanya dalam satu kumpulan itu kalau bisa ya. Jadi teman-teman harus punya referensi dari luar, di luar dari kumpulan itu. Misalkan paling tidak teman-teman itu ketika checklink ambil 3 sampel atau 3 random ya, ngerandom orang-orang di sekitar calon nasabah tersebut, nanya, ibu si A ini suka tanggung renteng nggak, bu? Ibu si B ini kalau di kumpulan di sana sering datang nggak, bu? Ibu si ini bagus nggak? Pasti ibunya tuh tahu. Karena apa? Yang namanya kita bersosialisasi ya dalam suatu lingkungan, kalau kita masih bukan perkotaan atau pedesaan, memang sasarannya Bang Emok kan masyarakat di desa ya. Jadi pasti di situ udah akan ada gambaran buat teman-teman nasabah ini layak atau tidak ya.
Jadi seperti itu guys, jangan pernah malas untuk melakukan checklink ya. Dan checklink itu sangat penting. Kenapa? Kalau teman-teman cuma asal comot aja nasabah, misalkan teman-teman nasabahnya misalkan langsung comot aja kan teman-teman ditekan target ini itu, janganlah, nggak baik ya. Karena apa? Nanti ketika teman-teman ada par ya, nanti teman-teman disalahkan juga sama manajernya atau sama atasannya. Jadi kita menjadi seorang sales atau kita menjadi seorang AO, kita harus pintar menyelamatkan diri kita dulu ya. Boleh kita membantu orang lain, tapi kita harus menyelamatkan diri kita dulu. Dengan apa? Kita harus berpegang teguh sama SOP perusahaan yang teman-teman tempat bernaung. Karena apa? Tiap perusahaan tuh beda-beda guys ya. Jadi itu pentingnya cek lingkungan. Mungkin nanti di video-video aku selanjutnya aku pengen bahas tentang apa itu par ya. Pasti ada yang udah nunggu-nunggu. Ada kemarin yang request tuh, Kak bahas par dong, cara penanganannya gimana. Itu akan aku bahas, tapi aku masih bahas ya yang sekilas atau sebatas perekrutan aja. Makanya di sini kenapa aku bilang ke teman-teman kenapa cek lingkungan itu sangat penting, karena cek lingkungan itu cek lingkungan itu adalah salah satu kegiatan atau analisa ya, biar itu menghindari par ya. Par itu portfolio matrix ya. Nanti akan aku jelaskan par itu di konten aku selanjutnya. Tapi teman-teman, di sini aku bahasnya secara global ya. Aku tidak memihak untuk si emok si A, emok si B, emok si C, enggak. Aku akan nge-share apa yang menurut aku baik dan itu pendapat pribadi aku ya. Dan aku hanya nge-share yang baik-baik aja, seperti itu. Jadi kenapa aku di sini bilang ke teman-teman kenapa cek lingkungan itu sangat penting. Cek lingkungan itu salah satunya untuk menghindari par. Oke. Kalau misalkan teman-teman asal-asalan nggak melakukan cek lingkungan, bisa dipastikan dalam setengah perjalanan dipastikan juga akan ada masalah, seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman, mungkin itu wawasan dari aku tentang pentingnya cek lingkungan dan bagaimana cara melakukannya udah aku jelasin ya. Lingkungan itu, jadi cek lingkungan bukan kita ngecek lingkungan di sini enggak, tapi kita ngecek ke orang-orangnya, ke manusianya di situ, tentang karakter sebenarnya ya, karakter dari seorang calon nasabah. Oke guys, jangan pernah ketinggalan dari video aku untuk selanjutnya ya. Jangan pernah ketinggalan, aku akan selalu ngasih wawasan ke teman-teman mengenai Bank Emok. Apa yang itu baik itu mungkin bisa diaplikasikan di semua Bank Emok. Karena aku di sini bahasnya mungkin yang memang sangat baik, yang baik-baik aja. Jadi itu bisa diaplikasikan di tempat-tempat teman-teman bekerja. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya di atas biar teman-teman gak pernah ketinggalan video aku selanjutnya. Oke guys, kesoon matur sekelangkong ya. Thank you, matur nuwun. Dan itu bahasa dari Jemberan, kesoon karena oke. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your watching.